Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Agustina dengan NIM 432191200067 dari Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan melakukan memenuhi tugas besar 2 mata kuliah statistik bisnis dan praktikum. Untuk tugasnya sendiri, kita membuat uji asumsi klasik dan pengobatannya dengan menggunakan software SPSS. Nah, untuk uji asumsi klasik sendiri itu terdiri dari 4 uji, yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikoliniaritas, dan uji autokolaborasi. Ini kita langsung masuk ke data SPSS-nya. Nah, di sini sudah ada data yang sudah saya salin. Nah, nanti kita masuk ke variabel view. Untuk variabel view di sini kita menggunakan variabel x1 sampai x3 dan variabel y di retur sahamnya. Nah, untuk tipenya di sini numerik ya. Numerik untuk width-nya 8 semua, untuk desimalnya 4. Kenapa di sini ada 5? Karena untuk untuk roe, der di sini itu angka di belakang koma itu cuma 4. Nah, sedangkan untuk di Y itu di belakang koma itu 5. Makanya tadi kita menggunakan 5. Nah, untuk labelnya sama ya, kita salin aja di sini, kita taruh di sini labelnya. Nah, untuk kolomnya ini 8. Nah, kenapa di sini di variabel Y11? Karena di retur saham sendiri ini tabelnya agak lebih lebar ya. Makanya di sini itu 11. Nah, untuk measure-nya scale. Langsung aja kita masuk ke data view. Melakukan uji yang pertama, yaitu uji normalitas. Pertama kita klik analyze, kita klik regression, terus linear, terus ini kita list aja. Nah, untuk Y-nya itu kita taruh di dependent. Nah, untuk variabel X1 sampai X3-nya di independent. Nah, terus kita melakukan klik save. Kita klik save, terus kita klik di residualnya itu unstandardized-nya. Diklik, terus kita klik continue. Maka akan muncul variabel baru nanti dengan nama res1. Nih, variabel res1. Nah, untuk terus kita melakukan uji analyze, kita iniin non-parametric test, terus regency dialog, dan kita klik one sample Kolmogorov Smirnov. Nah, nanti yang di sini di tes variabel listnya kita res1 tadi kita pindahin ke sini, terus kita klik OK. Nah, di sini terdapat tabel one sample Kolmogorov Smirnov test. Nah, kita copy aja, terus kita taruh di Word. Kita salin di Word. Nah, di sini kita bakalan mengetahui dulu nih ketentuan dari uji normalitas itu bagaimana. Nih kita yang pertama ini, jika nilai asymptotically-nya lebih dari 0,05, maka distribusi data dikatakan normal. Nah, untuk yang kedua itu, jika nilai asymptotically-nya kurang dari 0,05, maka distribusi data dikatakan tidak normal. Nah, di sini data yang setelah kita uji ini ternyata nilai asymptotically-nya itu 0,180, yang berarti ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan data yang diuji berdistribusi normal. Kita kembali ke SPSS kembali. Untuk
jika memang kita mau menguji kembali itu normalitasnya dengan cara menggunakan tabel, kita klik analyze, kita klik regression linear, terus kita ini bikin plot. Yang plotnya kita klik normal probability plot, kita klik continue, kita klik OK. Nah, di sini keluar nih normal p-plot regression standar dz residualnya. Ini kita copy, kita salin di Word. Nah, di sini kan kita menggunakan tabel tadi sudah normal. Ini kita juga menguji menggunakan grafik. Apakah sama? Ternyata di sini ujinya sama. Jadi mengikuti garis ini, titik-titiknya nih mengikuti garis diagonal nih. Berarti data ini memenuhi asumsi normalitas. Jadi normalitas itu datanya normal. Terus kita kembali melakukan uji yang kedua, uji heteroskedastisitas. Kita klik regression linear, terus kita ininya sama ya, untuk dependennya variabel Y, untuk independennya variabel X dari X1 sampai X3. Kita pilih plot, kita masukin spreadsheet-nya ini di Y, separate-nya di X. Terus ininya nggak usah dicentang nih. Terus kita klik continue. Terus klik OK. Nanti output-nya bakal keluar. Ini untuk output heteroskedastisitas. Kita copy, kita masuk ke Word. Nah, sebelum kita melakukan analisis, kita harus tahu dulu nih uji heteroskedastisitas itu bakal dikatakan normal itu seperti apa. Jadi di sini kita lihat uji heteroskedastisitas itu melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot. Nah, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y itu dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan jika ada pola itu membentuk pola teratur, maka mengindikasikan heteroskedastisitas. Nah, tadi kita masuk di sini, kita bakalan analisis nih. Dari scatter plot dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan secara acak serta tersebar dengan baik nih. Titik ada pola yang jelas, maka tidak dikatakan di sini tidak terjadi heteroskedastisitas. Berarti untuk tidak melakukan pengobatan. Nah, terus kita kembali lagi ke SPSS melakukan uji multikolinearitas. Nah, lakukan hal yang sama seperti tadi, klik analyze, klik regression, klik linear. Terus di sininya sama untuk dependent variabel Y-nya di dependent, untuk independennya variabel X1 sampai X3. Nah, nanti di sini klik statistik nih. Kita centang estimatis, modal fit, conference metric, sama collinearity diagnostics. Nah, ininya juga ya, Darwin-Watson. Terus nanti kita klik continue, klik OK. Nanti keluar hasilnya
seperti ini. Nih, ini kita salin koefisiennya, tabel koefisiennya kita taruh di Word, terus kita langsung analisis. Nah, untuk ketentuan nilai di sini untuk uji multikolonialitas juga ada nih. Ini ketentuan nilainya itu jika nilai toleransi itu lebih dari 0,10 berarti tidak terjadi multikolonialitas dalam model regresi. Jika nilai toleransi kurang dari 0,10 berarti terjadi multikolonialitas. Nah, berdasarkan nilai PIP-nya nih, jika nilai PIP-nya lebih dari 100,00 berarti terjadi multikolonialitas. Jika nilai PIP kurang dari 100,00 berarti tidak terjadi multikolonialitas. Nah, kita kembali ke Word nih. Di sini dapat kita lihat nih, nilai toleransi untuk variabel X1 itu sebesar 0,650. Untuk roy-nya 0,198. Untuk X3 der itu 0,199. Jadi nilai di sini lebih besar dari 0,10. Nah, untuk nilai PIP-nya juga sama. Ini untuk X1-nya itu 1,539, X2-nya itu 5,059, X3-nya 5,036. Semuanya nilai lebih besar dari 10,00. Jadi dapat disimpulkan bahwa data ini tidak terjadi multikolonialitas. Jadi tidak ada pengobatan untuk uji multikolonialitas. Nah, untuk uji yang terakhir, kita melakukan uji autokolerasi. Nah, untuk uji autokolerasi sendiri ini kita lakukan hal yang sama ya. Tadi kita klik analyze, klik regression, klik linear, terus untuk variabelnya sama, itu Y-nya di dependent, untuk di independennya X1, X2, X3. Terus kita klik statistik, terus ininya sama estimatis, model fit, collinearity diagnosis, sama comparison metric. Yang ini aja yang dicentang, selainnya selebihnya enggak. Terus sama di residualnya ini Darwin-Wasson-nya. Nah, nanti kita klik continue, terus nanti kita klik OK. Nanti bakalan keluar nih hasil output dari uji autokolerasinya ini. Ini untuk hasil outputnya ya. Ini untuk hasil outputnya kita Darwin-Watson, kita salin ke Word, kita copy ke Word. Kita copy ke Word. Nih. Nah, untuk uji autokolerasi sendiri di sini nilainya nih 1,746. Ini kita harus ketahui dulu nih berapa nilai agar dikatakan normal untuk tidak terjadi autokolerasi itu seperti apa. Ketentuannya nih kita buka. Nah, untuk uji autokolerasi sendiri itu dasar pengambilan keputusannya itu jika nilai DU lebih besar dari DW lebih besar dari 4 kurang DU. Jadi jika mempunyai nilai yang seperti ini, lebih besar dari DU, lebih besar dari DW, lebih besar 4 kurang DU, itu tidak terjadi autokolerasi baik positif maupun negatif. Nah, di sini terlihat nih di sini nilainya kita mengetahui dulu ya nilai Darwin-Watson-nya. Ini N di sini data yang saya gunakan di sini itu 20 datanya.
Nah, untuk X3-nya kan tadi ada X1, X2, X3, makanya di sini kita memakai X3. Nah, untuk DU di sini kita lihat di tabel R yang dari Darwin-Watson. Nah, ini saya dapat 1,6763 ini dari ini yang 30. Jadi saya lihatin DU-nya di N20 itu berapa. Ini hasilnya. Terus DW-nya ini Darwin-Watson 1,746. Nah, jadi kita simpulin nih. Kita lihat nih datanya. Nilai yang tadi pertama sudah kita ini ketahui, ini DU lebih besar dari nilai DW, lebih besar dari 4 kurang DU. Nah, ternyata di sini nilainya itu untuk DU sendiri nih 16763. Nah, ternyata lebih besar nih dari 1746 nilai DW. Nah, ternyata lebih besar juga nih dari nilai 4 dikurang DU-nya. 4 dikurang nilai 16763 ini hasilnya 2,3237. Nah, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokolerasi baik positif maupun negatif. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya minta maaf. Saya Heri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.